Hai teman-teman semua, sejak dulu dalam diri kita telah tertanam pengetahuan dasar bahwa manusia memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat individual. Sebagai makhluk individu, Tuhan menciptakan manusia dengan unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur-unsur yang membentuk satu individu itulah yang akan memberikan ciri khas dan karakteristik pada tiap individu. Sementara yang kedua adalah sifat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial diartikan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Ketika kita melakukan interaksi, yang menjadi sebuah media komunikasi adalah bahasa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami 4 keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 kegiatan di atas memiliki sifat yang berbeda-beda. Keterampilan berbahasa dengan cara menyimak dan berbicara melibatkan penyampaian bahasa secara lisan, sementara keterampilan membaca dan menulis merupakan penyampaian bahasa secara tulis. Keempat keterampilan berbahasa yang telah disebut tadi memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Jika seorang individu mengalami hambatan atau kendala dalam melakukan aktivitas berbicara, maka akan berakibat pula terhadap problem yang akan dialami saat seseorang melakukan aktivitas berbahasa lainnya. Contohnya, sebagai seorang individu, membaca memiliki tujuan untuk menambah wawasan. Kemudian, wawasan tersebut disajikan di depan umum melalui aktivitas berbicara seperti berpidato. Keterampilan berbicara saat berpidato dapat berkualitas jika didukung dengan wawasan pengetahuan yang luas yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan melakukan keterampilan berbahasa, yakni membaca. Berbicara sendiri merupakan kegiatan berbahasa dengan tujuan untuk menyampaikan ide, gagasan maupun informasi. Berbicara memiliki peran penting sebagai sarana dalam berkomunikasi maupun sarana dalam mengungkapkan ekspresi. Tak dapat dipungkiri bahwa kita tidak akan lepas dengan kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegiatan berbicara dalam situasi yang formal maupun non-formal. Tak hanya itu, kegiatan berbicara juga penting diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang pendidikan. Seorang guru menyampaikan materi dengan baik sehingga pengetahuan dapat diterima dengan baik juga oleh siswa. Sementara dalam konteks kehidupan sehari-hari, berbicara dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengungkapkan ekspresi maupun gagasan. Dalam profesi yang berbeda, contohnya seorang reporter, kemampuan berbicara sangat diperlukan untuk meliput sebuah acara, lalu menyebarkannya dalam bentuk berita. Begitu pula sama halnya dengan seorang pembawa acara yang harus memiliki kemampuan berbicara serta teknik berbicara yang baik saat bertugas mengarahkan jalannya suatu acara. Tentu saja masih banyak manfaat dari aktivitas berbicara dalam kehidupan sehari-hari selain berkaitan dengan penyaluran informasi dan profesi, yakni aktivitas berbicara juga dapat membangun rasa percaya diri.